saya Firnanda Ganduto, anggota DPR RI dari fraksi Golkar, dapilnya Jawa Tengah 1, Kabupaten Kendal, Kabupaten Semarang, Kota Semarang, dan Kota Salatiga. Hari ini ada spesial di balik kursi. Yuk ikutin semua ya. Jadi intinya pada saat saya menjadi mahasiswa, saya termasuk salah satu aktivis-aktivis mahasiswa yang pada saat tahun 98 itu kami terus bergerak mengikuti perkembangan politik. Jadi di saat itu pun saya juga sudah mulai tertarik masuk politik. Namun pada saat itu kami hanya seorang mahasiswa, kami tidak mengerti politik itu apa, saya tidak mengerti juga bagaimana cara saya masuk ke politik. Niat saya tentu tidak lain dan tidak bukan adalah pengabdian kepada negara, karena menurut saya politik itu hanya untuk pengabdian. Jadi setelah saya selesai dengan kehidupan saya selesai dengan karir saya selesai dengan semua yang saya sudah dapatkan, saatnya saya untuk mengabdi kepada masyarakat. Jadi inilah momentum saya untuk menjadi seorang yang bermanfaat bagi masyarakat luas, terutama untuk dapil saya. Jadi demo itu kan dilindungi oleh undang-undang ya. Artinya semua masyarakat itu boleh melakukan demonstrasi, karena demonstrasi itu kan adalah sebuah aspirasi yang disampaikan oleh rakyat. Dan kami pun pada saat 98 pun juga mensuarakan aspirasi rakyat, kami seorang rakyat itu. Jadi menurut saya demo itu hal yang biasa dan hal yang lumrah bagi seorang rakyat untuk menyuarakan aspirasinya. Jadi kami di DPR ini setiap hari menerima demo. Jadi setiap demo pun juga kami berkonsultasi dengan mereka, berdiskusi. Jadi menurut saya demo itu hal yang biasa gitu. Namun yang tidak boleh adalah merusak-rusak, dan itu tidak boleh gitu. Perubahannya sangat signifikan ya, karena di dunia usaha itu pemikiran kita adalah untung dan untung gitu. Tidak lain dan tidak bukan adalah di Indonesia adalah untung gitu. Lain di dunia politik atau di ruang sidang di DPR ya, kita tidak memikirkan keuntungan, kita tidak memikirkan sebuah hasil yang kita lakukan di sini. Jadi itu sangat berbeda sekali gitu dari dunia usaha maupun dunia politik. Jadi menurut saya tidak sebanding kita membandingkan antara dunia usaha dan dunia politik, karena dunia usaha yang tadi saya bilang bahwa dunia usaha itu adalah mencari keuntungan, sedangkan politik itu adalah sebuah pengabdian gitu. Jadi kalau dihitung dari kalau di dunia usaha itu hitungan jelas, kita modal berapa, operasional berapa, penjualan berapa, untung berapa. Tapi di politik tidak seperti itu. Di politik itu uang kita keluar sekian, kita adalah sebuah pengabdian. Kita tidak memikirkan untuk kembalinya uang itu. Jadi itu sesuatu yang sangat berbeda sekali. Jadi alhamdulillah pada saat saya berniat untuk maju, seluruh keluarga saya mendukung, seluruh keluarga saya mensupport, dan terutama keluarga istri dan anak-anak saya semua mendukung saya untuk menjadi politisi, karena menurut mereka politik ini adalah pekerjaan yang mulia, membantu masyarakat, pengabdian kepada masyarakat. Jadi mereka mensupport dan setuju dan bahkan mendukung sampai hari ini karir saya di politik. Tentu di setiap politisi pasti punya sosok yang mereka idealkan, karena dengan sosok itulah biasanya kita belajar. Dengan sosok itu kita mencontoh untuk supaya bagaimana kita bisa menjadi politisi yang baik gitu. Nah, dalam hal ini saya punya seorang idola atau idol saya untuk di dalam dunia politik maupun di dalam dunia usaha, yaitu adalah ayah saya sendiri. Jadi ayah saya itu adalah seorang politisi juga yang hari ini sudah pensiun dari politik. Beliau berkarir politik lebih dari 20 tahun. Jadi itu adalah guru saya, idola saya, dan itu cerminan dari dunia politik saya.
Masih banyak hal lagi yang bisa saya jelaskan mengenai DPR. Nanti saya akan jelaskan, ikut saya, nanti saya akan jelaskan daerah-daerah paripurna, ruang-ruang sidang, dan seterusnya. Ya, ikutin saya. Nanti di bulan Agustus akan ada sidang tahunan yang dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia dan di bawah Presiden juga. Di sini biasanya nanti di sini ada banyak media-media meliput dari seluruh media di Indonesia, mau baik di nasional maupun di internasional. Di sini full sekali, seluruh awak media akan meliput sidang tahunan di DPR ini. Jadi akan ramai sekali di sini bulan Agustus. Yuk kita lihat lagi yang lain. Disinilah batas para protokol pendamping-pendamping yang mendampingi semua anggota DPR RI. Di sini batas terakhir mereka mendampingi, karena setelah ini masuk situ udah masuk daerah stereo, hanya undangan aja yang bisa masuk ke sana. Jadi kalau protokol hanya batasnya sampai sini aja. Lagi Pak. Yuk kita lihat masuk ke dalam. Jadi setelah masuk daerah stereo, di sini adalah tempat di mana kita diperiksa seluruh anggota dari undangan yang benar-benar harus diundang. Tanpa undangan kita tidak bisa masuk daerah sini. Di sini kita akan periksa secara detail. Ini akan ada pemeriksaan yang sangat detail sekali. Yuk kita lihat dulu. Ya, jadi di sini adalah gedung Nusantara. Di sini adalah gedung di mana kita melakukan sidang tahunan. Pelantikan presiden juga di sini. Di sini adalah lobi yang biasanya teman-teman lihat presiden dan wapres datang dan seluruh tamu-tamu VIP undangan datang. Di sinilah lobinya mereka biasa datang. Setelah mereka datang disambut oleh pimpinan DPR dan menuju ke ruang VIP di sana untuk mencapai ke atas ke ruang paripurna. Yuk kita ke atas, yuk. Ya, di sini adalah meja-meja di mana kita dicek kembali seluruh anggota DPR RI, absensi, semua dicek di sini. Jadi staf dari DPR semua ada di sini. Jadi begitu kita dicek, kita kita verify sebagai anggota DPR RI, baru kita masuk ke dalam. Disinilah ruang rapat paripurna yang setahunan yang selalu dilakukan oleh seluruh anggota DPR RI. Jadi disinilah sidang kita, seluruh anggota DPR, anggota MPR, dan anggota DPD, bersama seluruh eksekutif, presiden, wapres, dan seluruh menteri-menteri hadir di sini di bulan Agustus. Rapat tahunan akan terjadi di sini, disinilah tempatnya. Ya, jadi pada saat saya kampanye, saya masuk ke seluruh daerah di dapil saya. Jadi saya masuk ke pegunungan, masuk ke desa-desa, masuk ke dusun-dusun, saya berkomunikasi dengan masyarakat, dan banyak sekali hal-hal yang harus diperhatikan di dapil saya pada saat saya kampanye itu. Dan itu semua saya catat, dan saya insya Allah hari ini sebagai anggota DPR RI akan merealisasikan apa yang permasalahan-permasalahan dapil saya. Banyak hal-hal yang menjadi krusial di dapil saya, yang paling penting, yang pertama adalah masalah pupuk, yang kedua adalah masalah air bersih, yang ketiga masalah pendidikan, yang keempat juga masalah kesehatan. Jadi itu masalah utama yang saya concern sekali di dapil saya, yang insya Allah saya akan perbaiki dan saya akan memberikan yang terbaik kepada dapil saya. Ya, jadi pada saat saya kampanye juga, saya menyampaikan kepada masyarakat saya, pada saat nanti kemungkinan, misalnya saya jadi anggota DPR RI, media sosial itu menjadi sesuatu yang laporan saya kepada konstituen. Jadi pada saat itu saya menggunakan seluruh media sosial saya untuk saya rekam dan saya upload supaya seluruh konstituen saya di dapil saya mengetahui kinerja dan kerja-kerja saya di DPR RI ini. Gitu.
Jadi tantangan terberat bagi saya, mungkin bagi seluruh anggota DPR RI adalah pada saat saya menyuarakan aspirasi masyarakat saya, itu kemungkinan untuk dilakukannya oleh eksekutif itu ada kemungkinannya sangat kecil. Jadi itulah tantangan kami. Begitu kita mensuarakan aspirasi masyarakat itu belum tentu itu didengar dan belum tentu itu harus dilakukan. Jadi tugas saya adalah terus memfollow up, saya terus menyuarakan aspirasi masyarakat saya sehingga apa yang diaspirasikan itu dilakukan oleh eksekutif di pemerintah di Republik Indonesia ini. Kalau saya diberikan pilihan untuk pindah komisi, tentu 5 tahun bagi saya untuk menyuarakan aspirasi di satu komisi aja menurut saya tidak cukup. Jadi bukan saya tidak mau dipindahkan komisi, tapi untuk saya menyelesaikan di komisi 6 aja 5 tahun menurut saya tidak cukup untuk dapil saya. Jadi menurut saya lebih baik saya di komisi 6 untuk satu periode, untuk bagaimana saya punya program, saya punya tujuan, dan saya punya rencana untuk bagaimana konstituen saya di dapil saya bisa saya berikan yang terbaik untuk mereka gitu. Jadi saya memilih untuk stay di komisi 6. Insya Allah saya akan terus menjadi anggota DPR RI yang bermanfaat. Insya Allah saya akan menjadi DPR RI yang bisa memberikan terbaik kepada dapil saya. Seperti janji saya di awal, saya akan memberikan yang terbaik kepada dapil saya dan seluruh warga Indonesia. Truth or dare, Bapak harus mengambil salah satu di kertas ini dan Bapak harus jelaskan, ceritakan yang ada di kertas ini. Oke, Pak? Oke. Boleh dibacakan, Pak? Truth, kalau tidak menjadi politisi, kira-kira Bapak sekarang jadi apa? Saya menjadi orang tua dan bapak dan suami yang baik. Aman. Soalnya jadi pengusaha nggak boleh. Ya, nggak boleh jadi pengusaha. Pilih satu foto momen olahraga yang paling berkesan di handphone Bapak dan ceritakan kisah di baliknya. Nah, boleh nggak, Pak? Oke, Kasih tahu boleh. ke kita. Dia pada penasaran nih. Aduh. Olahraga ya? Iya. Momen olahraga atau momen apa aja? Yang berkaitan dengan olahraga. Ya, boleh yang berkaitan dengan olahraga. Ini. Kesini boleh, Pak? Lihat. Wah, Nah, ini adalah momen di mana karena saya terlalu aktif olahraga, saya olahraganya adalah sepeda, saya olahraganya adalah lari, saya adalah olahraga berenang. Jadi karena saya terlalu aktif, akhirnya ACL saya robek. Ini adalah momen yang sangat berarti di kehidupan saya. Dengan robeknya ACL ini memberikan saya pelajaran terbaik bahwa segala sesuatu tidak boleh terlalu berlebihan. Jadi karena berlebihan olahraga, jadi ACL saya robek. Inilah momen di mana saya harus operasi, saya harus vakum dari olahraga, saya harus berhenti dari seluruh olahraga karena itu olahraga saya berlebihan, jadi saya harus operasi. Tapi operasi itu udah selesai, saya udah melewati operasi itu, alhamdulillah semua lancar. Sudah 6 bulan yang lalu, saya hari ini kembali olahraga lagi dengan tentunya dengan porsi yang sesuai dengan umur saya, porsi sesuai dengan apa yang saya bisa lakukan gitu. Itu momen terbaik bagi saya. oke. Boleh lagi, Pak? Tunjukkan wallpaper handphone Bapak, kenapa pilih gambar itu? Kira-kira apa? Ini nggak boleh bohong nih ya. Nggak boleh bohong. Anda tahu ini apa? Apa? Masjid. Nah, Kenapa? ini adalah pintu Masjid Nabawi. Jadi kenapa saya menjadikan pintu Masjid Nabawi ini menjadi wallpaper di handphone saya? Karena Anda bisa bayangkan berapa kali Anda melihat handphone wallpaper Anda setiap hari. Itu yang membuat saya selalu melihat Nabawi menjadi untuk supaya saya mengingat terus bahwa saya harus diwajibkan untuk selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di Nabawi itu ada makamnya Rasulullah juga, panutan kita. Jadi dengan adanya wallpaper Nabawi di handphone saya, itu menjadi pengingat saya terus bahwa di apapun di dunia ini kita harus niat pada Allah Subhanahu wa taala gitu. Oke. Boleh, Pak? Saya tukang lagi ya, Pak. Oke. Ini, Pak. Nah. Sebutkan siapa orang terakhir yang Bapak telepon hari ini. Nah,
Nggak boleh bohong juga nih Kak. Iya Pak. Harus cek apa saya harus ingat? Iya kalau Bapak ingat nggak apa-apa. Istri saya. Oh iya. Tadi saya saya setiap kali berangkat, setiap kali perjalanan selalu saya telepon beliau karena saya selalu tanya kegiatan beliau apa hari ini. Saya juga selalu update apa yang saya akan lakukan hari ini supaya semua kegiatan yang kita lakukan hari ini menjadi berkah bagi kita semua. Boleh Pak. Nah, Pas banget ya. tebak foto. Ini adalah foto istri saya dan istri saya. Itu momen apa Pak? Ini momen Idul Fitri. Ini ada foto yang berdua dengan istri saya yang dilakukan di saat momentum Idul Fitri kemarin. Terakhir boleh Pak. Boleh. Pilih satu, lari atau sepeda, dan apa alasannya? Wah, ini berat. Enggak bisa Pak. Itu Pak. Ini berat. Saya pilih sepeda. Kenapa? Kenapa? Karena sepeda itu adalah olahraga yang sangat low impact dan olahraganya sangat maksimal, kalorinya sangat tinggi. Hanya kekurangan bersepeda itu adalah kita tidak mempunyai wadah yang lengkap di negara ini. Jadi kita harus bersepeda di jalanan bersama angkot-angkot dan motor-motor dan mobil-mobil yang lain gitu. Tapi kalau saya pilih lari dan sepeda, saya pilih sepeda karena sepeda lebih aman untuk badan kita. Sejauh ini yang paling jauh sepedaan mana Pak? Saya pernah dari Jakarta ke Cirebon. Itu 160 km. Kita berangkat dari subuh dari Jakarta sampai Cirebon itu sekitar jam setengah 2 siang. Itu sampai sana saya langsung kram. Tapi kami berhasil 160 km per jam, 160 km kita sampai Cirebon dan kita nginep di Cirebon dan pulang kita naik bus. Itu paling jauh saya. Atau sama teman? Enggak, saya sama teman ada teman-teman sepeda saya.